Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar lu, sehat-sehat kabeh sekeluarga setanah air ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Seberat apapun masalahmu, jangan lupa mengeluh. Masuk kita ke film terakhir dong dari trilogi The Hobbit lur, yaitu The Battle of the Five Armies tahun 2014. Kali ini bukan hanya Smaug yang harus dihadapi, namun juga pasukan orc yang sangat banyak mulai menyerbu Erebor. Di lain sisi, sang Raja Thorin mulai terkena penyakit yang sama seperti kakeknya, yaitu terbutakan oleh harta dan akhirnya bertikai dengan bangsa peri. Seperti apakah akhir kisah dari peperangan besar ini lur? Langsung kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Kevin Darmawan ya Cak. Kenapa kalau kita kepanasan yang keluar keringet Cak? Padahal pengennya keluar negeri. Mending keluar negeri. Temenku ada loh yang keluar ijazah katanya lur. Cukup panas-panasan langsung wisuda Anda. Monggo sekecaaken. Stay still, son. You crave him burn. Film dimulai persis setelah kejadian dari film sebelumnya lur. Di kerajaan Erebor, Bilbo, Thorin, dan ke-8 kurcaci lainnya telah gagal membunuh Smaug yang sekarang terbang menuju Lake Town dan akan membakar habis kota tersebut. Seluruh penduduk kocar-kacir berusaha menyelamatkan diri, termasuk Tauriel, Kili, Oin, Bofur, dan juga ketiga anak Bart. Sedangkan Bart sendiri masih terjebak di penjara setelah tertangkap dan berusaha kabur dengan membuat tali panjang dari sobekan kain. Tak lama kemudian, naga api Smaug semakin mendekat. Dia mengitari seluruh Lake Town dan langsung menyemburkan apinya hingga membakar seluruh bangunan serta orang-orang yang berada di bawahnya. Sekali sembur aja udah kebakar berapa ini? 1/8-nya Lake Town lah ini lur. Situasi kota yang tenang berubah menjadi mencekam. Sementara itu Pak Walcott dan ajudannya sibuk menyelamatkan harta emas miliknya ke Sekoci dan kabur dari kota tanpa memikirkan rakyatnya. Bahkan Walcott sampai menjatuhkan si ajudan agar Sekocinya nggak keberatan. Untungnya Bart melihat kapal Pak Walcott yang kebetulan lewat di bawah penjaranya. Dia pun melempar tali yang tadi telah dibuat hingga tersangkut ke badan Pak Walcott, lalu buru-buru mengikatkannya ke jendela besi penjara. Dan Mamam, kalau bisa kecekik sampai mati aja lah ini harusnya si Walcott lur. Bart pun segera ke gudang senjata untuk mengambil busur dan panah, lalu mulai menembaki Smaug dari menara lonceng. Tapi jelas karena tidak memakai Black Arrow, maka tidak ada satupun anak panah yang berhasil menembus sisik Smaug sampai semua amunisi yang dibawa Bart habis. Di lain sisi, putra Bart yaitu Bane melihat ayahnya di tower dan akan membantunya dengan memberikan Black Arrow yang sebelumnya Bart titipkan kepadanya. Akan tetapi Smaug menyadari kehadiran mereka dan menyerang tower tersebut. Cannot go back. This might. Dengan angkuhnya, naga api Smaug mengintimidasi Bart dan mengatakan bahwa apapun yang Bart lakukan tidak ada gunanya karena Smaug akan membakar habis kota Lake Town. Bart tidak menggubris omongan Smaug. Dia langsung memasang kedua ujung busurnya yang patah ke kayu tower, lalu menggunakan pundak anaknya Bane sebagai tumpuan untuk mengarahkan Black Arrow. Bart pun menenangkan putranya dan memintanya jangan menoleh ke belakang. Sampai akhirnya Bart melihat satu celah di sisik bawah sayap kirinya Smaug. Itu artinya rumor tentang leluhur Bart yaitu Girion yang telah melukai Smaug dengan Black Arrow-nya adalah kenyataan. Dan sekarang Bart mendapat momentum yang paling tepat untuk menembakkan Black Arrow, yaitu ketika Smaug berlari menerkamnya. Dan yang terjadi lur, Stay still, son. You crave him burn. Tell me how now.
171 tahun setelah kehancuran kota Dale dan kerajaan Erebor, pada akhirnya naga api Smaug berhasil dibunuh. Badannya jatuh nimpas kocinya Walcott lagi, sebuah akhir yang kita semua harapkan ya kan lur. Tak lama kemudian sesuai ramalan, kawanan gagak pun kembali ke Gunung Sunyi. Para kurcaci dan Bilbo bersorak-sorai kecuali Thorin, yang ironisnya lebih memikirkan singgasana juga harta karun dari kerajaan Erebor. Nah lo, dan inilah seorang hobbit episode terakhir lur, pertempuran 5 pasukan. The ravens of Erebor are returning to them. It fell, I saw it. Smaug is dead. Setelah serangan Smaug berakhir, semua penduduk Lake Town yang selamat melipir ke pesisir. Keempat kurcaci pun langsung siap-siap OTW ke Erebor, dan saat itu Kili menyatakan cintanya kepada Tauriel, juga mengajaknya ikut pergi bersama. Akan tetapi Legolas menyuruh Tauriel untuk kembali ke kerajaan, yang akhirnya Kili pun pamit dan memberikan batu jimatnya kepada Tauriel sebagai janji jika nantinya mereka akan bertemu kembali. Di lain sisi, setelah berhasil membunuh Smaug, Bart pun akan dinobatkan oleh para warga menjadi pemimpin mereka selanjutnya, karena Pak Walcott yang sebelumnya sudah koit ketiban Smaug. Tapi Bart menolak dan hanya mengingatkan jika lebih baik mereka semua fokus merawat orang-orang yang sakit, juga mengungsi ke reruntuhan kota Dale. Come with me. You make me feel alive. Oh, now they're gonna keep it as a promise. He was barred! They shot him dead with the black arrow! You can stand, tend to the wounded. We find shelter. Sesampainya di Erebor, Kili, Fili, Oin, dan Bofur pun diperingatkan oleh Bilbo karena Thorin telah terkungkung selama berhari-hari di ruangan emas tanpa makan, tanpa tidur, sambil terus menyuruh kurcaci lainnya untuk mencari Arkenstone. Ya betul, sepertinya dia telah terkena penyakit mental lur, seperti kakeknya Tror yang dibutahkan oleh harta karun kerajaan. Para kurcaci pun terlihat sangat bahagia ketika mereka akhirnya bertemu kembali. Thorin, he's been down there for days. Is this place? Welcome to the kingdom of Erebor. Keep searching. The Arkenstone is in these halls. Ternyata lur, Arkenstone sebenarnya telah disimpan oleh Bilbo sejak dia bertemu Smaug di tumpukan emas. Melihat sikap Thorin sekarang, Bilbo pun akhirnya percaya dengan ucapan Smaug yang mengatakan jika Arkenstone serta seluruh harta karun di sana akan membutakan Raja Erebor selanjutnya. Sementara itu di kejauhan, Azog sang perusak sudah siap menyerang kerajaan Erebor dengan pasukan orknya yang begitu banyaknya. Azog menyuruh anaknya yaitu Bolg untuk menjalankan pasukan ork lainnya dari benteng Gundabad. Di lain sisi datanglah seorang pembawa pesan dari Woodland yang mengatakan jika Raja Thranduil telah mengusir Tauriel karena pergi tanpa izin saat kerajaan ditutup. Mendengar itu, Legolas juga tidak akan kembali ke Woodland demi menemani Tauriel, dan mereka berdua pun langsung OTW ke Gundabad untuk mengecek pasukan ork yang kemungkinan akan muncul dari sana. What should corrupt his heart? Will you come with me to Gundabad? Di benteng Dol Guldur, seorang ork muak dengan komat kamitnya Gandalf yang gak berhenti-berhenti. Namun ketika Gandalf akan disiksa, muncullah sang ratu peri Galadriel yang langsung menghempaskan ork itu dengan sangat mudah. Galadriel yang akan menyelamatkan Gandalf dari sana langsung dikelilingi oleh 9 hantu Nazgul yang mengepungnya. Lalu tiba-tiba datanglah 2 sosok pengawas sejagat Middle Earth yang lainnya, yaitu Elrond dan juga Saruman si penyihir putih, yang meskipun sudah embah-embah tapi gerakannya masih gesit banget ini lur. Dengan kekuatannya, Galadriel pun berhasil membangunkan Gandalf yang tidak sadarkan diri. Lalu tak lama kemudian Radagast si coklat juga datang dan menyelamatkan Gandalf keluar dari Dol Guldur. 9 to die. In need of assistance. Cannot remain here. Saruman dan Elrond berhasil mengalahkan roh 9 Nazgul.
Namun setelah itu muncullah api berbentuk mata satu dengan 9 Nazgul yang mengelilinginya. Dan di tengah-tengahnya ada sosok yang sangat-sangat mengejutkan bagi mereka. Ya, dia adalah wujud asli Necromancer, yaitu Sauron, sang penguasa kegelapan. Ternyata rohnya masih hidup setelah mati di tangan Isildur pada pertempuran cincin hampir 3000 tahun yang lalu. Sauron mengatakan jika para penduduk di bagian timur, yaitu di kerajaan Erebor dan kota Dil, akan segera musnah. Dan bangkitlah kerajaan Angmar dengan bangsa orknya yang akan menggantikan kejayaan bangsa peri di Middle Earth. Galadriel pun akhirnya menggunakan seluruh kekuatan sihirnya yang wujudnya berubah jadi kayak orang kesurupan hingga berhasil mengusir Sauron ke asalnya, yaitu negeri Mordor. Menurut Elrond, Sauron harus segera dihancurkan sebelum kekuatannya benar-benar pulih. Akan tetapi Saruman menyarankan untuk menyembuhkan Galadriel yang melemah karena serangan tadi sangat menguras tenaganya. Saruman juga mengatakan agar menyerahkan urusan Sauron kepadanya saja karena dia yakin Sauron tidak akan bisa menguasai Middle Earth tanpa cincin masternya. Disinilah Lur kita melihat niat jahat yang mulai muncul dari Saruman setelah dia merasa takut dengan betapa hebatnya energi kegelapan Sauron meskipun dalam wujud roh. My lord Sauron, he must be hunted down, destroyed. Sauron endure. And has been banished. Whole dominion over Middle-earth. Leave Sauron. Dari Dol Guldur, Gandalf pun akan OTW naik kuda ke Erebor untuk memperingatkan para kurcaci jika bangsa orc akan segera menyerang. Selain itu, Gandalf juga menyuruh Radagast untuk mengumpulkan pasukan burung dan hewan-hewan buas agar membantu di perang Erebor nanti. You must summon our friend, Bird and Beast. The battle for the mountain to warn Erebor. I saw them with rank upon rank of... Sementara itu di Erebor, Thorin mengancam akan membunuh siapapun yang berani menyembunyikan Arkenstone darinya. Balin pun yakin Thorin sekarang sudah terkena penyakit mental seperti mbahnya Tror dahulu, dan kemungkinan besar kondisinya akan menjadi lebih parah jika sudah memegang Arkenstone. Beberapa hari kemudian terlihat kota Dil yang sudah dipenuhi oleh para pengungsi dari Lake Town. Namun Thorin memerintahkan para kurcaci untuk segera menutup gerbang Erebor dengan tembok batu karena Thorin enggan menepati janjinya, yaitu membagikan harta karun kerajaan ke rakyat Lake Town. Kili pun sempat mengingatkan jika orang-orang Lake Town sudah kehilangan harta benda serta keluarga mereka akibat serangan Smaug. Namun Thorin tidak menggubrisnya sama sekali. Sumpah si Thorin ini udah makin angkuh, maruk, gak tepat janji, gak tahu diri lagi. Blok. Padahal sebelumnya udah dikasih perbekalan lengkap loh untuk melawan Smaug, ya kan? Itu pun para kurcaci gagal dan Lake Town malah kena apes diserang sama Smaug, Lur. If anyone should find it, hold it from me. Avenge. That stone would stay his madness? No, that... Survivors, streaming into Dale. Call everyone to the gate. People of Lake Town have nothing. They came to us. Just made safe by sunup. This mountain was hard won. Di kota Dale, alhamdulillahnya Raja Thranduil datang bersama pasukannya untuk memberikan bansos ke para pengungsi Lake Town yang kekurangan bahan makanan dan minuman. Akan tetapi maksud Thranduil ke sana sebenarnya adalah mendirikan kamp militer sementara karena dia akan menyerang Erebor untuk merebut permata putih Lasgalen, yaitu benda pusaka milik bangsa peri. Tentunya Raja Thorin tidak akan menyerahkannya begitu saja karena dia menyimpan dendam ke bangsa peri, khususnya Thranduil. Namun Bard yang sekarang memimpin para pengungsi akan bernegosiasi dengan Thorin terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya peperangan. Karena sebelumnya Thorin juga sudah berjanji untuk membagi harta karun Erebor ke orang-orang Lake Town. The white gems of Alaska. I know an elf lord who came to reclaim. You would try to reason with the dwarf. To avoid war? Yes. Our allies in this. My people also have a claim upon the... Bard pun datang sendirian ke Erebor untuk berbicara dengan Thorin. Lalu sempat terlihat seekor burung gagak yang terbang dari benteng tersebut ke arah timur. Alih-alih menemuinya secara langsung, Thorin hanya mau berbicara lewat celah batu saja. Bang Thorin, baru jadi raja aja udah nggak punya adab Anda itu.
Akan tetapi melihat pasukan bangsa peri yang sudah memenuhi kota Dil, Thorin pun was-was jika orang-orang Lake Town dan bangsa peri telah bersekutu untuk merebut seluruh harta karunnya. Padahal kedatangan Bard ke sana hanya ingin menagih janji tentang pembagian harta ke warga Lake Town yang Thorin ucapkan sendiri sebelum berangkat melawan Smaug. Namun Thorin tetap pada pendiriannya. Dia ingkar dengan janjinya dan merasa terancam dengan pasukan peri serta bangsa manusia yang dianggap akan merampas seluruh hartanya. Pada akhirnya Thorin lebih memilih untuk berperang daripada menepati janjinya. Definisi raja paling tolol sedunia. 12 kurcaci lainnya cuma bisa pasrah aja sama rajanya, lur, dan siap-siap mati karena mereka kalah jumlah, ya kan? Why should I honor such? Because you gave us your will, offered you help, only ruin and death. Does that mean nothing? Begone! Army of elves. Defend it. Atas keputusan dari Thorin, Thranduil dan Bard akan memulai penyerangan ke Erebor besok subuh-subuh. Lalu ketika para kurcaci sedang mempersiapkan persenjataan mereka, sebagai tanda persahabatan, Thorin memberikan armor mithril ke Bilbo yang tidak bisa ditembus oleh pedang apapun. Kalau kalian udah nonton LOTR kemarin, lur, nantinya armor tersebut akan dihibahkan Bilbo untuk ponakannya Frodo, ya kan? Thorin mengatakan jika dia hanya mempercayai Bilbo karena Thorin yakin salah satu kurcacinya telah berkhianat dan menyembunyikan Arkenstone. Ya, padahal Bilbo sendiri yang bawa, ya kan? Bilbo pun kembali mengingatkan Thorin jika dia sudah berhasil menyelesaikan misi utamanya, yaitu mengusir Smaug dan mengambil alih Erebor. Meski Arkenstone belum dia temukan, sudah seharusnya Thorin menepati janjinya dengan orang-orang Lake Town yang telah membantu mereka. Akan tetapi emang udah bebel ini orang. Thorin pun menjawab jika dia tidak akan memberikan hartanya, meski hanya 1 koin sekalipun. Mithril, no blade can pierce it. I'm betrayed. The Arkenstone, them has taken it. To the people of Lake Town, our honor, Thorin, I will not sing this gold. It's ours. Us alone. Legolas dan Tauriel akhirnya tiba di Gundabad, benteng pertahanan bangsa Orc yang dulunya melindungi kerajaan Angmar di belakangnya. Ternyata benar, di sana Bolg sudah mempersiapkan ribuan prajurit Orc serta kawanan kelelawar yang nantinya akan membantu pasukan Azog menggempur kerajaan Erebor. Fortress was once its strong. It is where they kept their great armory. Gundabad, what lies beyond? The ancient king Angmar. These bats are bred for one purpose: for war. Sementara itu Gandalf telah sampai di kota Dil dan langsung memperingatkan Thranduil serta Bard tentang ancaman serangan pasukan Orc dari benteng Dol Guldur yang akan menguasai area pegunungan di Middle Earth. Diawali dengan menghancurkan Erebor karena lokasinya sangatlah strategis. Bagaimanapun caranya bangsa Orc harus dikalahkan karena mereka berencana membangkitkan kembali kerajaan kegelapan yaitu Angmar. Dan setelah itu kerajaan-kerajaan lain di pegunungan juga akan menjadi korban seperti Rivendell, Gondor, bahkan Shire yang berada di barat juga bisa musnah. Gandalf pun menyarankan daripada menyerang Erebor yang hanya berisi segelintir kurcaci, lebih baik mereka bersatu untuk melawan Orc. Armies of orcs. These are fighters. They have been. You must set aside your petty grievances with the war is Rivendell, Lorien, Shire, even Gondor itself. This is the gate to reclaiming the lands of Angmar. Sebelum kita lanjut, lur, beberapa dari kalian pasti bertanya-tanya, kenapa baru sekarang bangsa Orc nyerang, ya kan? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja, pas Erebor lagi sepi-sepinya, nggak ada pasukan peri, nggak ada manusia, dan juga para kurcaci. Jadi gini, lur, menurutku semua ini bisa terjadi karena beberapa peristiwa ya. Yang pertama, kalian masih ingat kan di trilogi LOTR kemarin, cincin master hanya bisa dideteksi oleh Sauron ketika dipakai oleh seseorang. Nah, semakin sering Bilbo memakai cincin master, mulai dari Goa Goblin di film pertama sampai ketika menghadapi Smaug, Necromancer alias Sauron juga semakin merasakan adanya kehadiran cincin master. Namun dia masih belum yakin karena kekuatannya belum benar-benar pulih, lur. Apalagi lokasinya mereka juga sangat jauh. Karena itulah Sauron jadi mempercepat persiapannya untuk menguasai Middle Earth.
Lalu alasan yang kedua, tidak ada yang berani menyerang Smaug. Bahkan bangsa peri yang hebat sekalipun enggan menolong para kurcaci saat insiden 171 tahun lalu. Apalagi Sauron yang masih sangat lemah dan cuma bisa nyuruh-nyuruh aja ya kan. Alasan yang ketiga, barulah setelah Smaug musnah, Sauron akhirnya mengirim pasukannya ke sana untuk menghancurkan Erebor demi menguasai pegunungan yang lokasinya strategis, sekaligus membangkitkan kerajaan Angmar gitu lur. Oke, lanjut kita ya. Di lain sisi, bangsa orc sudah mengantisipasi pasukan peri dan manusia dengan penyerangan yang berasal dari dua arah, yaitu pasukan Azog dan juga pasukan Borg dari Gundabad yang baru diketahui oleh Legolas dan Tauriel saja. Malam itu diam-diam Bilbo pun pergi menyelinap ke kota Dale untuk menemui Thranduil, Bard, serta Gandalf. Karena ternyata tujuan Bilbo adalah memberikan Arkenstone kepada mereka semua. Bilbo mengatakan jika batu pusaka tersebut bisa digunakan untuk bernegosiasi dengan Thorin agar dia menepati janjinya membagi harta ke warga Lekton, juga menghentikan peperangan. Menurut Bilbo, bangsa kurcaci memang keras kepala, angkuh, tolol, dan sangat menjengkelkan. Namun di lain sisi mereka adalah bangsa yang berani dan sangat setia dengan keyakinan mereka. Gandalf pun menyuruh Bilbo untuk segera beristirahat dan OTW balik ke Shire esok pagi untuk menghindari kemurkaan Thorin jika dia mengetahui Bilbo lah yang selama ini menyembunyikan Arkenstone. I came to give you this. In exchange for its return, I believe you what you are owed. I know that dwarves imagine, but they are also loyal to a fault. You must leave on the morrow. I don't like to think what Thorin will do when he finds out. Esok paginya, sesuai rencana, pasukan bangsa peri dan manusia sudah berada tepat di depan Erebor, dan Thorin tidak menunjukkan ketakutannya sama sekali. Namun betapa terkejutnya dia ketika Bard menunjukkan batu pusaka yang selama ini Thorin inginkan, yaitu Arkenstone. Bard dengan senang hati akan mengembalikan Arkenstone itu asalkan Thorin mau menepati janjinya. Karena memang sudah terkena penyakit mental lur, Thorin pun menganggap Bard hanya memegang Arkenstone tiruan dan dia ingin perang tetap berlanjut. Akan tetapi Bilbo muncul dan mengatakan jika Arkenstone tersebut adalah Arkenstone asli, karena dialah yang memberikannya ke Thranduil juga Bard. Awalnya Bilbo ingin menyerahkannya ke Thorin, namun dia berubah pikiran begitu melihat Thorin yang terpengaruh oleh harta karun di sana. Thorin pun jelas sangat geram dan menyuruh para kurcaci untuk melempar Bilbo keluar dari benteng. Namun tidak ada satupun kurcaci yang melakukannya karena mereka juga tidak sependapat dengan sikap Thorin. Dan akhirnya Thorin sendirilah yang akan melempar Bilbo. The king may have it. Now goodwill. It is a trick! Stone is real. I gave it to them. I was going to give it to you. The dwarf would never have gone back on his... Hear me! Do it myself! Tepat setelah itu Gandalf pun datang dan mengultimatum Thorin jika dia tidak mempunyai hak sama sekali membunuh Bilbo, yang ironisnya sudah membantu misinya dari awal, bahkan telah menyelamatkan nyawanya. Bilbo pun akhirnya dibebaskan oleh Thorin. Namun tak lama kemudian seekor gagak kembali, yang ternyata gagak itu telah dikirim oleh Thorin untuk memanggil bantuan dari bangsa Kurcaci Timur, yaitu kerajaan Iron Hills yang dipimpin oleh Raja Dane Ironfoot, sepupu dari Thorin, dan akan membantunya untuk berperang lur. I will have war. Dane, Lord of the Orange cousin. Tell this to leave. Or to the ground with their blood. If he's between me and my pretty head open. Sebelum pertempuran antara pasukan kurcaci dengan bangsa peri dan manusia, tiba-tiba muncul beberapa cacing jadi-jadian pemakan bumi yang menggali terowongan dari dalam tanah. Terdengar suara gemuruh yang sangat mengerikan dan ternyata ribuan pasukan orc datang dari dalam sana. Sedangkan pemimpin mereka yaitu Azog memberi komando bersama prajurit elitnya dari atas bukit Ravenhill. Karena bangsa orc adalah musuh alami dari semua bangsa di Middle-earth, Dane pun akhirnya membawa prajuritnya melawan orc di garda terdepan. Namun tak disangka-sangka Thranduil dan Bard juga memerintahkan pasukannya untuk bekerja sama dengan para kurcaci. Sumpah epic banget di scene ini lur.
Fall back to death! I'm going over the wall. Down. Stand. Dalam situasi kayak gini, Thorin ngapain lur? Bantuin? Enggak. Nolongin? Enggak juga. Thorin mengurung diri, bahkan melarang teman-temannya untuk membantu sepupunya sendiri, yaitu Din. Di lain sisi, sebagian barisan orc dan monster troll juga telah membobol tembok kota Dale dan membuat semua pengungsi kocar-kacir ke sana kemari. Di bawah komando Bard, semua prajurit manusia berusaha menjaga wanita juga anak-anak dari serangan orc. Dan untungnya ketiga anak Bard masih bisa selamat. Bard pun menyuruh Bin agar mengarahkan warga ke tempat yang lebih aman, yaitu ke dalam gedung aula di kota Dale. Gandalf, Bilbo, dan Thranduil juga membantu menghadapi orc di tengah kota, sedangkan Den beserta pasukannya masih terus berjuang di depan Erebor. Look after them. The Great Hall! Where's Thorin? We need him! Where is he? Bilbo juga ke-12 kurcaci sudah menganggap Thorin kehilangan kewarasannya dan bukan pribadi yang mereka kenal sebelumnya. Bahkan Dwalin yang paling loyal sampai mengatakan jika rajanya itu duduk di singgasananya yang besar dengan mahkota mewah di kepalanya, namun Thorin tak lebih dari raja rendahan. Thorin terus memikirkan kata-kata kurcacinya, berusaha melawan sisi dirinya yang serakah dan ketakutan saat sudah memegang harta yang seakan-akan tidak pernah ada habisnya. Thorin juga berusaha mengingat apa yang menimpa kakeknya Tror setelah dia mendapatkan Arkenstone dan tenggelam dalam kerakusan harta. Sampai akhirnya Sickness lies upon that. He cannot see beyond it! Your homeland. You are chained. My grandfather. Ask this of any of you. Will you follow me one last time? pasukan Den telah terpojok tepat di depan gerbang Erebor. Lalu tiba-tiba terdengar suara trompet yang ditiup oleh Bombur. Dan tak lama kemudian tembok di gerbang Erebor pun dirubuhkan, diikuti oleh ke-13 kurcaci termasuk sang raja yaitu Thorin. Pasukan Den yang tadinya pasrah dan putus asa pun berubah menjadi semangat berapi-api karena akhirnya mereka dipimpin oleh sang raja. Sementara itu perjuangan para manusia di kota Dale juga masih terus berlanjut. Give their last. Follow me! I hope you've got a plan. Melihat situasi di sana, Thorin pun pergi ke puncak Ravenhill bersama Dwalin, Fili, dan Kili untuk membunuh Azog secara langsung. Karena prajurit musuh di depan Erebor akan terus muncul sebelum pemimpinnya mati. Tak lama kemudian, Legolas dan Tauriel datang memperingatkan Gandalf tentang bala bantuan pasukan orc dari Gundabad. Mereka semua akan datang dari arah utara, yaitu dari Ravenhill. Itu artinya Tori dan kawan-kawan sudah termakan umpan yang diatur oleh Azog dan akan dikepung di sana. I'm gonna kill a piece of... Thorin! Philly, kill it. Dwalin, cut the head off the snake. There is a second army. Borg leads a force of Gundabad orcs. I think Azog has fled. Sesampainya di Ravenhill, Thorin and the gang hanya menemukan beberapa orc saja dan tidak ada Azog di atas sana, lur. Fili dan Kili ditugaskan Thorin untuk mengintai menara tempat Azog berjaga tadi dan melapor jika melihat sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba datanglah segelintir kawanan goblin bayaran yang akan dilawan oleh Thorin dan Dwalin. Di lain sisi, Thranduil menolak untuk mengirim pasukan ke Ravenhill dan berniat untuk menarik seluruh pasukannya karena terlalu banyak bangsa peri yang mati di pertempuran tersebut. Maka dari itu Bilbo pun memaksa untuk pergi membantu Thorin dan kawan-kawan di Ravenhill meski Gandalf melarangnya. Jelas Bilbo segitu yakinnya karena dia bisa dengan mudah pergi ke sana menggunakan cincin masternya, ya kan, lur? Thorin must be warned. Spent enough elvish blood. No more. Recall your company. They won't see me. I won't allow it. To allow it, Gandalf. Ketika akan pergi dari sana, Thranduil sempat dihentikan oleh Tauriel yang memaksanya tetap berada di medan perang untuk melawan orc. Thranduil yang emosi pun berniat membunuh Tauriel, namun untungnya dihentikan oleh Legolas. Legolas mengatakan jika dia pergi meninggalkan ayahnya demi menyelamatkan para kurcaci bersama Tauriel. You will not. Dwarves will be. Yes, they will. Ulu Kenithon.
Sesampainya di Ravenhill, Bilbo pun memperingatkan Thorin dan Dwalin agar segera meninggalkan tempat tersebut karena Azog masih memiliki pasukan orc yang akan datang dari arah Gundabad. Thorin pun menyuruh Dwalin untuk segera mengabarkan Fili dan Kili. Namun sayang mereka sudah terlambat karena ternyata Azog bersembunyi di dalam menara dan langsung membunuh Fili di hadapan mereka semua. Kili yang melihat jasad saudara laki-lakinya jatuh di depan matanya sendiri begitu murka dan langsung menyerang orc secara membabi buta. Sedangkan Thorin segera berlari menuju menara dan duel melawan Azog pun akhirnya terjadi. Tak lama kemudian pasukan dari Gundabad muncul beserta kawanan kelelawar. Bilbo sempat melawan namun dia pingsan karena dihantam oleh orc. Sementara itu dengan kerennya Legolas numpang salah satu kelelawar sampai naik ke atas menara untuk menembaki musuh dari sana. Sedangkan Tauriel akan membantu Kili yang diserang oleh Bolg dan juga pasukannya. Tapi yang terjadi, naasnya Kili harus tewas di tangan Bolg, anak dari Azog. Tauriel yang geram pun langsung menyerang Bolg, namun mereka terjatuh dan Bolg pun akan segera membunuh Tauriel. Melihat Tauriel dalam bahaya karena kehabisan panahnya, Legolas pun lompat ke bawah dari menara lalu menaiki seonggok troll dan merubuhkan sebuah tower agar dia bisa menyeberang ke lokasi Tauriel. Legolas pun akhirnya berduel dengan Bolg, namun dia juga sempat membantu Thorin yang hampir dibunuh oleh orc tepat di atasnya sebagai bentuk balas budi karena Thorin juga pernah menyelamatkannya dahulu. Pertarungan Legolas versus Bolg kembali terjadi, lur, dan seperti biasa dengan gerakan akrobatik dan epiknya, Legolas pun berhasil membunuh Bolg. Duel antara Thorin dan Azog berlanjut di atas lapisan es sungai Ravenhill. Azog menggunakan senjata meteor hammernya yang dapat menghancurkan tulang dengan mudahnya, sedangkan Thorin menggunakan pedang yang tadi dia dapat dari Legolas. Pertarungan sengit pun terjadi, lalu tiba-tiba datanglah pasukan manuk elang Indosiar beserta Radagast dan juga Beorn yang langsung memporak-porandakan pasukan orc. Dengan ini pertempuran tersebut disebut sebagai Battle of the Five Armies atau peperangan antara 5 pasukan, lur. Mereka adalah pasukan dari bangsa kurcaci, peri, manusia, orc dan juga elang. Ketika Azog berdiri di atas lapisan es yang pecah, Thorin pun langsung melemparkan senjata Azog sampai akhirnya dia terpeleset masuk ke dalam sungai. Untuk beberapa saat Azog terlihat tak sadarkan diri di dalam sungai. Namun Thorin masih memastikan jika musuh bebuyutannya itu sudah benar-benar tewas. Tapi ternyata Azog pun akhirnya mati di tangan rivalnya sendiri. Namun Thorin juga terkena luka tusuk yang sangat amat parah. Di sisa-sisa kesadarannya, Thorin melihat pasukan orc di depan Erebor yang kabur setelah diserang oleh kawanan elang, Beorn dan juga Radagast. Setelah itu Bilbo yang baru sadar datang menghampirinya, dan Thorin pun meminta maaf atas semua sikap buruknya, khususnya ketika dia terbutakan oleh harta karun. Bilbo pun memaafkan Thorin dan mengatakan jika Bilbo juga merasa senang telah merasakan pengalaman yang tak diduga-duga di petualangan mereka dari Shire hingga ke Erebor. Di saat-saat terakhirnya Thorin berterima kasih ke Bilbo atas kehadirannya di misi besar mengambil alih Erebor. Thorin juga menyuruhnya untuk kembali pulang karena peran Bilbo di Erebor telah selesai. You did such peril. You have shared in your perils, Thorin. You did what only a true. Forgive me, I was too blind to see. Master Burglar, go back to your
Thorin. Alhamdulillahnya bangsa Orc kalah di pertempuran tersebut, Lur. Namun setiap peperangan yang terjadi selalu berakhir tragis. Ribuan nyawa menjadi korban dari semua pihak, termasuk Kili, Fili, dan juga Thorin. Selain itu karena perbedaan pendapat, Thranduil harus mengikhlaskan anaknya Legolas yang berpisah dengannya dan akan pergi ke utara untuk bertemu dengan Strider, alias keturunan Raja Gondor selanjutnya, yaitu Aragorn. Setelah semua yang terjadi, Bilbo harus berpisah dengan teman-teman kurcacinya dan mempersilahkan mereka makan-makan atau sekedar minum teh jika kebetulan melewati kampungnya di Hobbiton. Mereka semua pun terlihat berkaca-kaca dan sangat berterima kasih ke Bilbo karena tanpa dirinya misi tersebut tidak akan pernah bisa berhasil. Dan sekarang Bilbo akhirnya kembali ke Shire diantar oleh Gandalf. Sesuai persetujuan di awal-awal petualangan, Lur, tentunya Bilbo mendapat bayaran yang cukup besar karena misinya telah berhasil. There's a young rain. Father Arathorn was a... If any of you are welcome anytime. Ketika sudah dekat dengan Hobbiton, Gandalf pun akan berpisah dengan Bilbo. Namun sebelum pergi, Gandalf yang sudah tahu Bilbo memiliki cincin ajaib mengingatkan agar jangan seenaknya menggunakan benda tersebut. Namun saat itu Gandalf belum tahu, Lur, jika cincin itu adalah cincin master milik Sauron. Karena benda pusaka itu sudah dianggap hilang sejak ribuan tahun yang lalu. Dan Bilbo juga berbohong jika dia tidak sengaja menghilangkan cincin tersebut di tengah pertempuran. Magic rings, shouldn't I know you found one? No. In the goblin. Here I must leave you. That's a shame. Fell out of my pocket during the bath. I lost it. Farewell, Gandalf. Farewell. Setelah bertualang selama 13 bulan lamanya, sesampainya di Hobbiton, betapa terkejutnya Bilbo melihat isi rumahnya yang sedang dilelang karena banyak warga menduga Bilbo sudah koid. Mereka pun begitu terkejut melihat Bilbo yang ternyata masih hidup, dan sebagai bukti Bilbo menunjukkan surat perjanjiannya yang sudah ditandatangani oleh Bilbo, Thorin, dan semua kurcaci di timnya. Setelah itu Bilbo pun akhirnya kembali ke dalam rumahnya yang sangat nyaman, meskipun harus diberesin dulu karena berantakin. Bilbo juga masih kepikiran dengan cincin masternya yang masih dia simpan di dalam sakunya. You're not supposed to be here. But you've been presumed dead and all. Can you prove it? A contract. There. My signature. Film pun berlanjut ke 60 tahun kemudian, di mana Bilbo yang sudah tua sedang bersantai di rumahnya sambil memegang cincin master. Lalu tiba-tiba Gandalf pun datang untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-111. Dan disinilah kisah akan berlanjut ke trilogi Lord of the Rings yang sudah kita bahas sebelumnya, Lur. No, thank you. Berakhirlah sudah kisah dari trilogi The Hobbit, Lur. Memang jauh-jauh lebih bagusan Lord of the Rings, ya kan? Jadi, ya, segitu saja. Sampai jumpa kita di ngalor ngidul selanjutnya, Lur. Dadah. Assalamualaikum.